pemirsa, apa kabar semuanya? Saya Dinlau senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Tentunya di acara favorit Anda, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tentunya saya tidak sendiri, saya perkenalkan praktisi kesehatan bertugas hari ini. Di sini sudah ada Mas Boyke dan Mas Turman. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Mas Edwin. Pemirsa juga jangan lupa bahagia. Yes, dan tentunya pemirsa, hari ini kami datangkan narasumber untuk menyemangati Anda. Dan ini untuk pertama kalinya, setidaknya untuk saya, pasangan suami istri yang kedua-duanya terkena stroke. Dan tentunya ada cerita dan juga makna kehidupan yang bisa kita petik hari ini. Mari kita sambut, ini dia Bapak Wahyu dan Ibu Rumi. Bapak Wahyu, Ibu Rumi, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat. Salam sehat. Oke, saat ini kesibukannya apa aja Pak? Usahanya kuliner sama bengkel. Wih, keren. Ibu bagaimana? Sehat, tetap Sehat, Ibu ya. Kegiatan Kesibukannya di apa sehari-hari, rumah Ibu? Tetap biasa, sama seperti sebelum kena stroke, ibu rumah tangga, Ibu rumah ngurusin tangga. anak di rumah. Oke. Dan saat ini dengan terjadinya stroke pada Bapak dan juga Ibu, apakah ada kendala dalam menjalankan usahanya, Pak? Kendala sih ada, tapi udah nggak saya hiraukan. Yang Oke. penting semangat buat besarin anak-anak. Wih, keren Yes. sekali. Bagus, Pak. Tetap semangat, saya bisa melihat Bapak tidak mau menyerahkan situasi ini. Mungkin bisa sapa keluarga di sana, Ibu. Bapak mungkin pertama silakan, Pak. Salam semua keluarga yang ada di rumah. Salam sehat. Saya ingin pulih. Yes. Terima kasih doanya. Dan saya minta maaf. Saya nggak pernah ngehubungin. Bukannya saya nggak ada maksud untuk menjauhi. Saya nggak mau ngerepotin yang lain. Saya ingin berjuang dengan suami istri. Nggak mau ngerepotin yang lain. Mohon maaf. Saya nggak mau ngerepotin yang lain. Saya mau bangkit. Bahwa saya bisa pulih. Bangkit kembali buat membesarkan anak-anak kami. Mohon maaf. Saudara-saudaraku semuanya. Mohon maaf. Baik, Pak. Tetap kuat ya, Pak ya. Bapak ya. Ibu mungkin bisa bantu sapa keluarga ya. Silakan Ibu. Buat keluargaku semuanya dimanapun berada, tolong mendoakan kami berdua buat kesembuhan. Semoga kita cepat sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih. Oke, amin. Tapi sebelum itu mari kita lihat bagaimana perjalanan hidup mereka sampai terjadi stroke di kedua belah pihak, suami dan istri. Dan juga bagaimana solusi untuk hari ini. Ini dia kisahnya. Wahyu, serangan stroke yang terjadi pada Januari 2023 lalu telah membuat kehidupan normalnya berubah 180 derajat. Awal mulanya saya terkena stroke, pola hidup saya dan makan saya tidak teratur. Dan saya perokok, tidak pernah medical check up ke dokter. Sayangnya, hipertensi ini tidak ia kendalikan dengan benar. Dan ditambah lagi, pola makan Wahyu pun terbilang kurang sehat. Ia sangat senang makan gorengan dan juga sering merokok. Hingga serangan stroke membuat anggota tubuh bagian kirinya menjadi lemah. Ia didiagnosis mengalami stroke akibat ada pecah pembuluh darah di otak. Yang saya rasakan, jantung saya berdebar dan separuh badan kiri saya kesemutan. Tidak dapat saya rasakan kembali, mati rasa separuh. Kini, Wahyu berjuang dan berharap untuk bisa pulih dari stroke. Terlebih lagi, istri tercinta juga mengalami hal yang sama. Tujuan saya ke Go Healthy untuk memberi kesaksian saya supaya yang lain tidak ada yang sakit seperti saya dan terlambat. Harapan saya ke depannya agar saya bisa pulih dan sehat kembali, bisa usaha kembali, bisa menghidupi anak-anak saya. Pak, tidak lama setelah Ibu terkena stroke yang pertama, kurang lebih 2-3 minggu Bapak terkena stroke. Iya. Itu kenapa kejadiannya bisa begitu, Pak? Yang saya ingat itu saya habis jualan pagi, usaha kuliner, terus usaha terus sampai malam nggak istirahat. Sejam 10 malam saya makan nggak teratur, tuh makan mie instan sama ayam goreng. Terus tambah goreng-gorengan. Terus malam itu belum apa-apa, belum berasa apa-apa. Terus jam 12 saya tutup, jam 2 pagi saya tidur, jam 4 saya ke kamar mandi, tahu-tahu
pas kamar mandi buang air kecil, jantung berdebar, buru-buru saya berhenti, langsung ke tempat tidur, saya duduk, terus kesemutan sebelah badan saya seret naik turun, langsung saya nggak bisa gerak, langsung tempat tidur jatuh. Oke. Iya, terus nggak bisa digerakin. Iya. Udah itu aja yang saya ingat. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut perbincangan yang masih hangat ini, mari kita main benar atau salah dulu, meringankan suasana ya. Boleh kita main ya Bapak dan Ibu ya, supaya tidak tegang. Dan ini berhubungan dengan keadaan waktu itu Bapak Wahyu alami. Nah, pernyataannya adalah serangan stroke ini baru bisa terjadi kalau tensinya ini di atas 200. Menurut Bapak dan Ibu, Bapak Wahyu dulu deh, ini benar atau salah? Salah. Kenapa salah, Pak? Sebab yang saya rasakan mungkin yang awal-awal saya kena jantung berdebar itu mungkin di atas 200. 1 jam kemudian baru saya ditensi mungkin udah turun. Baru yang saya udah punya feeling ke situ. Cuman mungkin pas pecahnya itu saya di atas 200 tensinya itu. Cuman pas di tensi 1 jam kemudian 180/100. Baik. Ya itu yang saya tahu tensi pertama itu 180/100. Tapi saya udah feeling bahwa saya pas kena pecahnya itu di atas 200. Baik. Jadi tekanan darah ini memang dia berperan penting terhadap pembuluh darah kita. Tapi ada beberapa hal nih harus kita perhatikan. Serangan stroke ini tidak harus mencapai 200 tekanan darahnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada faktor lain nih yang menyebabkan terjadinya serangan stroke. Biasanya serangan stroke tersumbat biasanya karena kolesterol tinggi atau gula darah yang tinggi. Kemudian ada lagi nih penyakit moya-moya. Ini biasanya memang jarang tapi ini ada kasusnya. Jadi biasanya ini terjadi kolaps dari pembuluh darahnya. Jadi yang namanya serangan stroke ini enggak harus tekanan darahnya di atas 200. Ada beberapa keadaan yang dia bisa menyebabkan serangan stroke tanpa diikuti peningkatan tekanan darah yang ekstrim sampai di angka 200. Jadi jawabannya adalah salah. Baik, terima kasih Mas Nurman. Jadi sekali lagi pemirsa, saya ulang pernyataannya. Penting sekali bahwa serangan stroke baru terjadi jika tensi mencapai 200 ke atas. Pernyataan ini adalah salah. Ya, ingat, salah. Bagaimana pendapat Anda pribadi tentang kondisi Anda saat ini? Sudah membaikkah? Iya apa tidak? Kalau kondisi udah ada perubahan, udah bisa jalan kembali, cuman belum normal. Belum normal. Kalau Ibu bagaimana? Sama dengan suami, masih benar-benar ada perubahan. Tapi untuk saat ini masih dalam pemulihan gitu ya Mas. Oke, baik. Tapi boleh nggak kita bisa lihat kondisi fisiknya sekarang? Mungkin Ibu dulu bisa tolong bangkit berdiri. Mohon jalan ke Mas Boyke. Ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa Bu, supaya bisa dilihat Mas Boyke dan Mas Nurman bagaimana gejala kondisi fisiknya. Pelan-pelan bisa masih disalamin nggak apa-apa Bu. Disalamin kekuatan tangannya mungkin. Iya masih lemah. Masih lemah. Oke, baik, silakan kembali Bu. Terima Silakan kasih. kembali. Pelan-pelan. Oke. Bapak Oh bahunya memang turun gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Iya, Berarti sebelah kanannya Ibu nggak bisa betul-betul masih diangkat. ikut fisioterapi ya Bu ya? Juga selain Kalau itu. Bapak mungkin Bapak? silakan Pak, kita coba lihat ya kondisinya bagaimana. Kalau Bapak yang sebelah kiri justru, Iya. kalau Ibu sebelah kanan gitu. Oke, ya. coba disalamin. Ya. Oke. Ini yang terasa yang ini ya, yang Iya. lemas Kanan nih, Mas ya. Boyke, ya. Oke, terima Iya. kasih Pak, Baik, silakan. terima kasih. Jadi kita bisa lihat waktu Bapak dan Ibu mengalami hal seperti begini. Yang saya mau tanyakan begini. Bapak dan Ibu terkena stroke. Ibu sudah kena 2 kali. Bukanlah mustahil Bapak bisa kena lagi, benar ya? Stroke ini bisa berulang. Bagaimana Bapak dan Ibu melihat masa depan anak-anak? Ya pengennya ngelihat anak-anak lebih enak lah kehidupannya dari kehidupan kita yang sekarang gitu ya Mas. Dengan cara apa? Dengan cara saya bekerja keras tiap hari buat berangkatin mereka sekolah. Suruh antar jemput. Tapi juga emang sebenarnya kita nggak mampu dari segi finansial. Tapi diusahain. Gimana caranya mereka biar bisa sekolah. Pulang dari sekolah ngajarin mereka belajar di rumah. Itu aja ya Mas. Sedih ya pemirsa ya, dua orangnya terkena stroke dengan anak-anak yang masih kecil. Usaha juga menjadi terganggu ya, karena kan biasanya usaha untuk kuliner itu kan Bapak yang tungguin sendiri ya Pak ya. Nah jadi begini pemirsa, tolong dalam hidup itu jangan sampai kita mengorbankan kesehatan kita untuk pekerjaan. Ya, kita harus seimbang ya. Makanya tadi yang namanya pola hidup sehat di Bapak juga ngerokok berhenti.
ya kan? Kemudian juga begadang berhenti, usahakan berolahraga, manajemen stres yang baik. Kita cuma bisa ngomong seperti itu. Memang menjalankannya susah, tapi kita harus sehat. Dan untuk sehat itu kualitas darah dan pembuluh darah kita harus sehat. Betul sekali. Ya, yang namanya pengentalan darah ya, ini akibat kolesterol tinggi atau asam urat yang tinggi atau gula darah yang tinggi. Inilah yang bisa menjadi cikal bakal terjadinya serangan stroke ya. Jadi kurang lebih ini seperti ini nih Pak, gambaran darah Bapak dan Ibu dan itu seperti Ibu ini. pada saat dia terjadi pengentalan darah ya, mungkin karena kolesterol tinggi atau asam urat yang tinggi ya, bisa dilihat di sana ya, terjadi yang namanya tumpang tindih antara sel darah merah kita. Terus gimana nih ceritanya kita mau mengejar nih yang ke sebelahnya ya, ke darah yang normal ya. Salah satu caranya adalah dengan kita tambahkan nih teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Karena ketika teknologi laser ini menyinari pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita ini nanti akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti tugasnya untuk mengembangkan pembuluh darah kita yang tadinya menyempit. Ketika dia melebar, maka aliran darah kita akan lancar kembali. Yang sumbatan tadi ini dia akan dihancurkan ya, dilisis kita sebutnya ya. Kemudian apalagi yang dikerjakan oleh teknologi laser ini? Teknologi laser akan membantu untuk mengembalikan nih elastisitas dari pembuluh darah kita sehingga mencegah terjadinya pecah pembuluh darah. Bagi Anda yang saat ini terkena stroke, para stroker, atau mungkin Anda kenal seseorang yang terkena stroke, ini kesempatan dan ada satu harapan untuk mereka. Namanya adalah teknologi laser. Teknologi apa? Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi, nah terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlahnya dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan supaya bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Alat ini cara penggunaannya sangat mudah, bisa digunakan semua orang, yaitu di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur, mulai dari LU789, PC6, PC7, HT4 hingga HT7. Sinar laser ini akan menstimulasi organ jantung kita, paru-paru, dan organ-organ lainnya agar semuanya bekerja lebih optimal. Penggunaan rutin dari dokter laser akan bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Mari segera dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Jadi, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semuanya hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, pastinya ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pak Wahyu, yang saya mau tanyakan adalah apa dampak yang paling berat, Pak? Hidup di usia sebenarnya masih produktif, 42 tahun, masih muda, Pak. Tapi mengalami stroke, apa dampak terbesarnya? Ya dampaknya emang sempat ngedrop kemarin, nggak bisa ngapa-ngapain, pikiran udah putus asa, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah buntu lah jalan. Ya pas ngelihat anak kami berdua itu, tiap malam saya berdoa, ya bangkitlah, rasa ingin saya pulih, kembali ingin normal lagi. Ya dari teman-teman pun ada yang ngusulin harus pakai teknologi laser. Maka saya ingin bangkit, ingin pulih. Amin, Pak. Pasti Tidak bisa. ingin terpuruk terus seperti ini. Ya. Saya harus buktikan bahwa saya bisa bangkit dan bisa pulih kembali. Baik. Tiap malam juga, tiap mau tidur selalu ngomong, ayo kita berdoa dulu ya Mak. Ngomong gitu. Tiap malam juga gitu. Makanya itu jadi penyemangat kita berdua. Makin bangkit lagi dan makin kuat lagi, itu aja sih. Baik. Kita boleh sedih, ya. Ini adalah cobaan yang berat mungkin buat mereka, bahkan salah satunya sampai ingin mengakhiri hidup. Tetapi tidak pemirsa, artinya kita harus tahu, kita harus introspeksi bahwa semua itu disebabkan apa? Mungkin kelalaian kita, makan, tidur kurang dan sebagainya.
ya. Dan kita juga mesti ada upaya, selain doa juga ada upaya untuk membantu kita. Apa? Karena kita tahu bahwa penyebabnya ini adalah kualitas darah dan pembuluh darah. Tentu kualitas darah dan pembuluh darah itu harus baik. Melalui apa? Melalui pola makan yang sehat, melalui check up ke dokter, dan menggunakan teknologi yang memang sudah terbukti bisa membantu, yaitu teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Ini dia, tahukah Anda, gabungan terapi laser pada pergelangan tangan dan rongga hidung akan bantu pemulihan stroke. Mohon silakan dijelaskan. Iya, jadi pemirsa, dan juga untuk Pak Wahyu, ya Bu Rumi, ya mungkin juga ingin tahu, kok banyak orang yang terbantu tuh kenapa? Nah, kita lihat di sini ya. Jadi teknologi laser itu hanya ditaruhnya seperti jam di pergelangan, hanya pemakaiannya ya. Nah, di situ ketika dinyalakan dia bisa bertahap, itu bisa antara 15, 30, 45 sampai 60 menit ya. Dan sinarnya itu akan membantu, ada 3 sinar. Pertama, sinar yang merah. Dia itu untuk mengatasi kekentalan darah ya. Kemudian sinar yang biru untuk membuat pembuluh darah menjadi lentur ya, sehingga apa, kalau dia lentur diaktifkan nitric oxide-nya, karena biasa kita proses penuaan nitric oxide itu berkurang, dia lentur, tekanan darahnya akan turun. Kemudian satu lagi adalah sinar kuningnya. Nah, ini yang banyak sekali membantu orang-orang dengan stroke ya, karena dia tidurnya menjadi lebih nyenyak ya, karena sinar kuning itu mengaktifkan kembali hormon yang namanya melatonin, hormon tidurnya ya. Dan satu lagi, sinar kuning itu juga mengaktifkan yang namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan, sehingga keinginan untuk sedih, keinginan untuk mengakhiri hidup, keinginan menyalahkan yang di atas itu bisa terbantu dengan sinar yang kuningnya itu sendiri ya. Oleh karena itu, gunakanlah teknologi laser tadi untuk mengatasi masalah-masalah yang stroke tadi. Teknologi laser ini juga bisa disambungkan ya dengan namanya teknologi intranasal. Seperti ini, Pak. Ya. Karena kita tahu bahwa penyumbatan itu atau pecahnya pembuluh darah itu adalah di kepala ya, dan di kepala itu banyak sekali pembuluh-pembuluh darah, maka disambungkan teknologi laser ini ke kepala. Nanti nitric oxide-nya akan membuat pembuluh-pembuluh darah di kepala juga menjadi melebar ya, mencegah yang kita paling takutkan ini adalah kejadian stroke yang berulang ya. Kemudian juga mencegah akibat dari stroke kepikunan. Itu bisa dicegah semua. Kemudian mencegah gangguan keseimbangan karena aliran darah di kepalanya menjadi jauh lebih sehat. Dan kita lihat ya, bukan hanya sinarnya saja, tetapi juga ada titik-titik akupunctur yang diaktifkan. Betul, ya. Betul sekali ya. Jadi di pergelangan tangan kita ini terdapat titik-titik akupuntur ya. Titik-titik akupuntur ini dia ada banyak ya. Ada LU untuk lung ya, untuk artinya untuk paru-paru kita. Kemudian ada PC, perikardium untuk jantung kita. Kemudian ada HT ya, heart untuk jantung dan pembuluh darah kita. Nah, titik-titik akupuntur ini ketika dia distimulus dengan baik ya dengan teknologi laser yang sudah terukur, maka titik-titik akupuntur inilah yang nanti akan bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas paru-paru kita, meningkatkan kembali nih fungsi dari jantung kita, dan yang pastinya akan mengendalikan tekanan darah kita. Karena kan di sini tekanan darah ini terlebih lagi pada Pak Wahyu dan Bu Rumi ini kan belum terkendali. Jadi dengan kita stimulus yang baik dengan teknologi laser yang sudah terukur, maka titik-titik ini nantinya akan bertanggung jawab untuk mengendalikan nih tekanan darah kita agar tidak terjadi yang namanya serangan stroke berulang ya. Kurang lebih seperti ini titik-titiknya ya. Kalau kita perhatikan, Pak Wahyu dan Bu Rumi perhatikan, ini sesuai dengan teknologi laser yang sudah didesain ya. Sesuai desainnya untuk menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Yang harus diperhatikan juga adalah titik akupuntur ini dia juga berperan penting terhadap metabolisme tubuh kita ya, terutama usus halus kita. Jadi untuk Pak Wahyu di sini karena dia masih ada yang tinggi, artinya asam uratnya masih tinggi, ketika distimulus nih titik akupuntur HT4, ini bukan cuma tekanan darah saja, tapi usus halus kita juga akan distimulus dengan baik, maka penyerapan nutrisi kita baik, dan yang pastinya penyerapan ini nanti akan berpengaruh terhadap potensi untuk penyembuhan pasca stroke.
Dan ada satu lagi nih, yang namanya teknologi ini selain teknologi laser ada temannya, teknologi NMES kita sebutnya ya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dan yang perlu kita ingat bahwa yang namanya serangan stroke ini dia bukan permasalah pada ototnya, tapi permasalahannya ini ada pada otaknya yang tidak bisa memberikan pesan kepada otot kita. Jadi ketika NMES ini kita pakai ya Pak ya, kita pakai nih, misalkan pada Bapak dipakai di tangan kanan, kayak di tangan kiri, kaki kiri. Untuk ibu di tangan kanan, kaki kanan, ya kan ya. Nanti otot yang tadinya mengalami kelemahan karena sudah tidak ada perintah lagi dari otak, ini akan dikontraksikan sehingga dia akan bergerak, Pak. Seperti ini ya, dia akan kontraksi ya. Bapak bisa lihat di sini dia akan berkontraksi seperti ini. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekakuan otot dan juga untuk mencegah terjadinya penyusutan otot. Dan yang paling penting adalah ketika dia berkontraksi karena teknologi NMES, maka kontraksi inilah yang nanti akan mengirimkan pesan kepada otak kita bahwa ini otot ini masih bisa dipakai gitu. Masih ada otot yang bisa kita latih dan kita pakai nantinya secara aktif kembali. Jadi untuk Pak Wahyu, Bu Rumi, yang namanya serangan stroke ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada beberapa hal yang kita upayakan ya. Kita bisa mengupayakan pola hidup sehat, kita tambahkan laser di dalamnya. Dengan begini kita bisa mendapatkan kesehatan yang paripurna. Baik, terima kasih Mas Turman. Pemirsa, mari sama-sama kita lihat bagaimana kesehatan masyarakat Indonesia meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Keluhannya mungkin sama seperti Bapak Wahyu, tapi kondisi mereka saat ini penentu. Ini dia akan memberikan motivasi kepada Anda. Ini kisah dari mereka. Memang dulu awalnya tuh tensi saya tinggi dan kolesterol tinggi gitu ya, sehingga ada pendarahan di otak. Semenjak menggunakan NMES atau teknologi laser ini, saya berjalan yang tadinya pakai tongkat, sekarang saya sudah tidak pakai tongkat lagi. Kolesterol saya stabil, tidur nyenyak, tensi pun normal. Dari sisi fisik, otot kaki saya lebih kuat lagi gitu ya. Jadi untuk berjalan pun lebih nyaman, lebih enteng. Seperti naik tangga pun saya sudah mulai enak gitu loh, nggak berat lagi gitu. Bapak Wahyu, apa yang Bapak Wahyu ingin sampaikan, titipkan pesan kepada anak-anak? Selalu rajin-rajin beribadah dan berdoa. Jangan lupa agar kepulihan menjemput ayah dan ibu. Buat anak-anak pun biar sehat dan panjang umur. Biar murah rezeki. Doanya buat anak-anak semoga semakin pintar di sekolah, nurut kepada kedua orang tuanya, dan makin sehat. Tetap semangat Bapak Wahyu dan Ibu Rumi. Sekali lagi, terima kasih. Oleh karena itu yuk kita gunakan teknologi laser ya untuk darah, kualitas darah kita, pembuluh darah kita menjadi lebih baik. Dan yang terpenting adalah bahwa yuk kita menua dengan sehat, dengan darah dan pembuluh darah kita yang baik, sehingga itu jauh-jauh tuh berbagai macam penyakit stroke, kemudian juga diabetes, hipertensi, bahkan juga gagal ginjal. Oke? Mari manfaatkan momentum ini untuk hidup lebih sehat. Caranya adalah manfaatkan teknologi kesehatan, yaitu teknologi laser. Namanya adalah Dokter Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi, dia terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan juga 2 sinar biru. Nah jumlahnya, posisi titik-titiknya, semuanya sudah disesuaikan sehingga semuanya bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Alat ini digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur, mulai dari LO789, PC6, PC7, HT4 hingga HT7. Sinar lasernya akan menstimulasi organ jantung kita, paru-paru, organ-organ lainnya, semuanya bekerja lebih optimal. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser akan bantu kendalikan kolesterol Anda, diabetes, dan juga hipertensi. Dan harapannya adalah Anda tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi segera dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Jadi pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semuanya hanya ada di Gogomol. Dan juga pemirsa,
Anda ingat teknologi laser, pastinya langsung ingat dengan dokter laser atau Iki Laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.